Seperti kita ketahui di dalam Islam ada yang namanya hukum ada yang dinamakan dengan hukum Islam, kemudian ada lagi yang dinamakan dengan hukum akal, dan ada lagi yang dinamakan dengan hukum akal. Kemudian hukum Islam ini yaitu hukum-hukum yang menentukan di dalam Islam. Di antaranya adalah fardhu, sunnah, haram, makruh, harus atau mubah. Yang dimana salah satunya definisinya fardhu, apabila dikerjakan maka berpahala, dan apabila ditinggalkan maka kita berdosa. Tetapi fardhu ini terbagi lagi di dalam dua, yaitu fardhu ain dan fardhu kifayah. Fardhu ain ini kewajiban atau yang diwajibkan kepada setiap daripada individu. Kemudian fardhu kifayah kewajiban atau diwajibkan bagi setiap kelompok. Semisal di dalam sembahyang itu hukumnya adalah fardhu ain, salat lima waktu, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, itu hukumnya adalah fardhu ain. Artinya fardhu diwajibkan dan kewajiban bagi setiap Islam, balik, berakal, salat, panca indera, dan sampai salawat Rasul wajib melaksanakan sembahyang tanpa terkecuali. Bahkan di dalam kitab Sabil Al-Iman tadi dikatakan yang memiliki kewajiban salat lima waktu itu bukan hanya kita umat muslim, yang muslim juga memiliki kewajiban untuk salat lima waktu, tapi mereka tidak memenuhi syarat, yaitu syarat wajib sembahyang. Maka mereka ada sembahyang, tapi mereka tetap wajib sembahyang. Karena kalau memang mereka tidak mendapatkan kewajiban sembahyang, itu keuntungan bagi mereka. Mereka menunjukkan dengan alasan ada wajib sembahyang, tapi di Sabil Al-Iman tadi dikatakan walaupun muslim tetap diwajibkan sembahyang, tapi tidak akan sembahyang karena ada memenuhi yang namanya syarat wajib sembahyang, yaitu dari Islam, balik, berakal, salat, panca indera, dan sampai salawat Rasul. Kemudian dari ada yang dinamakan dengan fardhu kifayah. Fardhu kifayah ini sesuatu yang wajib dikerjakan oleh sekalian orang Islam yang balik, lagi berakal, dan apabila ada salah seorang atau sekumpulan mengerjakan, jika yang lainnya tidak, maka tidak berdosa. Contohnya adalah memberi salam. Memberi salam ini adalah hukumnya wajib, namun bukan menjawab memberi salam ini, menjawab salam ini hukumnya adalah wajib, tapi bukan wajib. Jadi menjawab salam hukumnya adalah wajib, tapi bukan wajib. Menjawabnya adalah waalaikumsalam. Kalau menjawabnya adalah wajib, assalamualaikum wajib. Padahal menjawab salam itu adalah hukumnya wajib, tapi bukan wajib. Dan sembahyang jenazah dan lain-lainnya. Jadi dari fardhu ain yang pertama adalah hukum Islam fardhu. Fardhu itu wajib dikerjakan, dan apabila dikerjakan mendapatkan pahala, namun apabila ditinggalkan mendapatkan dosa. Jadi sebenarnya fardhu itu banyak. Salah satunya adalah sembahyang, kemudian puasa di dalam bulan Ramadan,
membayar zakat, bagi membayar zakat yang sampai nisab dan haul, kemudian mengerjakan haji bagi yang mampu, itu adalah rukun Islam, dan itu semua hukumnya adalah fardu. Namun fardu ada beberapa yang fardu dengan ketentuan. Fardu ini harus dikerjakan, artinya fardu ini adalah kewajiban, jadi tidak boleh ditinggalkan. Kemudian yang kedua adalah sunnah. Sunnah ini, maksud daripada sunnah adalah apabila dikerjakan mendapatkan pahala dan ditinggalkan tidak berdosa. Contohnya mendaras Quran, sembahyang tarawih dan lain-lainnya. Jadi ini apabila dikerjakan kita mendapatkan pahala, dan apabila ditinggalkan artinya rugi. Bukan tidak apa-apa, tapi apabila ditinggalkan maka akan rugi. Contohnya di dalam sembahyang berjamaah. Sembahyang berjamaah itu ada yang menyatakan fardhu kifayah, kemudian ada yang mengatakan itu adalah sunnah. Jadi sembahyang berjamaah itu satu kali orang sembahyang berjamaah sama dengan 27 kali orang yang sembahyang sendirian. Jadi melaksanakan sholat berjamaah itu sunnah, kalau memang kita mau kerja sunnah. Jadi apabila kita meninggalkannya maka rugi. Kemudian lagi yang mengerjakan sholat sunnah qabliyah ba'diyah, itu hukumnya adalah sunnah, dan apabila dikerjakan maka kita mendapatkan pahala, dan dikerjakan itu tidak apa-apa, namun rugi, tidak dapat nilai tambahan. Oleh di dalam kitab Marakil Ubudiyah dikatakan di situ wajib itu ibaratnya adalah modal. Kita berusaha, memang ada modal-modalnya itu. Kemudian amalan-amalan sunnah ini dikatakan di situ adalah keuntungan yang dimaksud dengan amalan-amalan sunnah tadi. Jadi penghasilan tambahan biasanya. Dan yang ketiga adalah haram. Haram ini lawan daripada wajib. Jadi haram ini apabila dikerjakan mendapatkan dosa, dan ditinggalkan mendapatkan pahala. Contohnya adalah mencuri, merampok, berzina, minum arak atau minum bir, minum minuman keras dan lain-lainnya. Minum arak, minum bir termasuk diantaranya narkotika dan lain-lainnya. Jadi itu semua adalah haram dan wajib untuk ditinggalkan, karena ini melawan daripada agama. Meninggalkan sholat termasuk haram, meninggalkan sholat yang wajib. Kemudian lagi makruh. Makruh apabila dikerjakan tidak berdosa dan ditinggalkan akan mendapatkan pahala. Contohnya tidur sesudah sembahyang asar, satu hukumnya ada makruh, dan bahkan ada sebagian yang mengatakan tidur setelah asar itu bisa mengolah gila. Kemudian lagi berkata-kata waktu buang air dan lain-lain. Kemudian yang terakhir adalah harus atau tobat. Apabila dikerjakan tidak berpahala dan ditinggalkan tidak berdosa. Contohnya makan, minum, tidur dan lain-lainnya itu hukumnya harus. Ini adalah hukum Islam. Kemudian ada lagi yang namanya hukum akal. Kemudian ada lagi yang namanya hukum syar'i. Jadi di dalam hukum Islam ini adalah hukum yang ditentukan di dalam Islam di antaranya. Kemudian lagi ada yang namanya hukum Islam. Setelah hukum Islam tadi, selanjutnya adalah hukum Islam. Hukum Islam ada 5. Yang pertama adalah mengucap 2 kalimat syahadat, yaitu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ada mendapat
pada saat belajar dengan itu baru ada salah di dalam kitab yang tak boleh jalan, tapi yang ditulis di situ dikatakan syahadat itu terbagi tiga. Yang pertama adalah syahadat syar'i atau syahadat syariah. Kemudian yang kedua adalah syahadat tariqah. Yang ketiga adalah syahadat hakikat. Yang dimaksud sebagai syahadat syariah adalah kita mengikrarkan, sekedar mengikrarkan, itu syahadat syariah. Jadi kita berikrar asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Memang secara kita sudah muslim, termasuk Islam ketika kita mengucapkan dua kalimat syahadat. Namun ada lagi yang dinamakan dengan syahadat tariqah, yaitu di dalam mengucapkan dua kalimat syahadat kita siap untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban yang diwajibkan di dalam agama Islam. Di antaranya salat, membayar zakat, puasa, haji, dan lain-lain. Jadi apabila orang ini hanya sekedar ikrar Islam, itu yang dinamakan dengan Islam KTP, berarti dia hanya sekedar ikrar Islam namun tidak mengerjakan yang diwajibkan di dalam Islam. Dan kemudian syahadat hakikat tadi adalah mereka meyakini bahwasanya semua itu adalah anugerah dan karunia daripada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang terdapat dalam kitab Taqwal Jannah. Kemudian lagi dikatakan di situ di dalam syahadat itu harus kita mengikrarkan dan tasdikkan di dalam hati. Artinya mengikrarkan, mengatakan atau melafazkan syahadat itu dan mentasdikkan, menunjukkan di dalam hati bahwasanya syahadat itu adalah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Aku bersaksi bahwasanya tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Itu harus diikrarkan dan ditasdikkan sungguh-sungguh di dalam hati. Karena ini adalah ibadah rumah, ini adalah progresif. Jadi yang menentukan kuat atau karena di dalam pembelian agama itu adalah syahadat. Jadi bersungguh-sungguh ketika mendengar atau mengucapkan kalimat syahadat, karena syahadat ini bukan sembarang daripada kata-kata. Seperti yang di dalam ilmu tauhid, di dalam syahadat itu terkandung dari beberapa sifat-sifat Allah, terkandung di situ apa sifat-sifat yang bertentangan dengan Allah Subhanahu wa taala, sifat-sifat Nabi terkandung semua di dalam syahadat. Jadi syahadat itu bukan sembarangan, bukan sekedar hanya ucapan syahadat atau lafaz, tapi banyak terkandung arti di dalam syahadat itu. Kemudian yang kedua adalah mendirikan sembahyang di waktu. Seperti yang dikatakan tadi, hukum Islam mendirikan sembahyang ini adalah fardhu ain. Dan yang ketiga adalah menunaikan zakat. Kemudian yang keempat mengerjakan puasa di bulan Ramadan, dan yang kelima mengerjakan haji ke Baitullah. Jika diibaratkan dengan rumah, maka mengucapkan kalimat syahadat ini diibaratkan sebagai fondasi awal. Kemudian sembahyang lima waktu itu adalah tiang-tiangnya, dan menunaikan zakat itu adalah atapnya. Kemudian mengerjakan zakat, mengerjakan puasa di bulan Ramadan, itu adalah menghias di dalam rumahnya, dan mengerjakan haji itu adalah isi rumahnya yang menambah keindahan daripada rumah itu. Kemudian isi dua kalimat syahadat artinya dua pengakuan atau dua keyakinan. Kemudian pengakuan yang pertama adalah pengakuan tidak ada yang disembah dengan sebenar-benarnya kecuali Allah Subhanahu wa taala, yaitu asyhadu an la ilaha illallah. Itu adalah pengakuan tidak ada yang disembah dengan sebenar-benarnya kecuali Allah. Kemudian yang kedua adalah pengakuan bahwa Nabi Muhammad itu betul-betul bersuara Allah Subhanahu wa taala. Itu maksud dalam syahadat.
Kemudian bunyi dua kalimat syahadat adalah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Artinya aku yakinkan bahwa tiada ada Tuhan yang disembah dengan sebenar-benarnya kecuali Allah, dan aku yakinkan bahwasanya Nabi Muhammad itu sebenar-benar Rasulullah. Syahadat yang pertama dinamakan dengan syahadat tauhid, yaitu asyhadu an la ilaha illallah, itu adalah syahadat tauhid. Dan syahadat yang kedua dinamakan dengan syahadat rasul. Tiap-tiap orang kafir yang hendak masuk Islam berwajib mengucapkan dua kalimat syahadat itu dengan lidah dan meyakinkannya dengan hati. Jadi ini ala kadarnya, mungkin sekedar dibacakan semampunya, yang mana ini sesuai daripada apa yang diminta, daripada yang diminta apa kita doakan mudah-mudahan Allah sehat. Normal seperti biasa di sini kawal yang belajar kita. Mungkin ini karena ilmu itu sebetulnya memang penting. Faridah talabul ilmi faridatun ala kulli muslim wa muslimatin. Menuntut ilmu itu adalah wajib bagi tiap-tiap muslim dan perempuan, muslim laki-laki dan perempuan. Jadi tidak ada kecualian untuk menuntut ilmu. Bahkan mengatakan uttubul ilma minan ahdi ila ahdi, tuntut lagi dari beliau sampai dengan yang lain. Jadi tidak ada alasan terlambat di dalam menuntut ilmu, karena ilmu itu memang penting. Bahkan yang mensahkan ibadah kita itu adalah ilmu. Amal ilmu kasar, kalau amal kasar bijak, amal dengan ilmu itu lebih baik. Amal yang sedikit namun dengan ilmu itu lebih baik daripada amal yang banyak tentang terakhir. Bahkan ada di dalam kitab Sabzat tadi juga di dalam kitab Syarah dikatakan tidak sah amal tanpa ilmu. Wa in sana seperti dikatakan walaupun sama bahasa itu, walaupun sesuai, kita sembahyang punya sama, sujudnya sama, niatnya sama, semuanya sama, tapi kita ada berilmu di dalam kerjaan ibadah itu, maka ilmu itu pada saat itulah mengapa pentingnya daripada ilmu. Bahkan sekali menuntut ilmu dikatakan lebih baik beribadah 100 tahun, bahkan ada yang mengatakan lebih baik daripada beribadah seumur hidup di dalam menuntut ilmu. Jadi ini kadang-kadangnya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan, terutama daripada pribadi dulu, mudahkan ulun, kemudian memudahkan kita semuanya di dalam paham daripada ilmu. Mudah-mudahan kita tidak terlepas daripada ridha dan perlindungan dan berkat daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga berkat daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan juga para ulama-ulama. Mudah-mudahan tidak lepas-lepaskan, kita tidak lepas-lepaskan daripada para ulama-ulama, para pendatua, dan juga sekali lagi mudah-mudahan guru kita, bapak kita berada dalam sehat supaya bisa kembali belajar kita. Dan sekali lagi banyak-banyak mohon maaf. Di sini ada guru Syekh, ada guru Wali, ada Datuk. Sekali lagi mohon maaf kalau ada salah-salah atau kurang adab, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan segala hajat kita dunia dan akhirat. Dan sedikit permohonan, masya-Allah, masalah pada itu bertepatan tanggal 1 Muharram ataupun tahun baru daripada Islam. Kita biasanya berbeda kali ini, namun pada tahun ini dikarenakan kondisi daripada kita awal, jadi lebih baik kita pada mengadakan pembacaan beda keliling, dan insya Allah kita mengadakan di sini dan juga kita kedatangan tamu insya Allah pada malam Selasa akan datang ada Habib dari Jakarta, Al-Habib Novel terus. Jadi ada Al-Habib Novel terus, itu salah satu dari dua sini. Wallahu a'lam itu KAI sini atau pada Tuhan sini, ada yang beri sana dengan Habib Husain luar Batang Jakarta. Jadi mudah-mudahan kita mendapatkan berkah semua dan disehatkan Allah supaya bisa hasil. Ini adalah kabar, coba kita memastikan. Jadi
Cuma ulama minta tadi mohon diatur, mudah-mudahan kalau diaturkan jangan ada habat, tapi mudah-mudahan jadi. Kalau misalnya tidak jadi, mohon maaf, tapi mudah-mudahan jadi. Apa guru jadi indah juga bisa datang. Cuma kesini masih berusaha, mudah-mudahan jika sempat hadir di sini juga Bapak Guru Banjir Indah Guru Syekh Juri. Mudah-mudahan jadi sekali lagi malam saat datang kita sekaligus perayaan tahun baru Islam dan kedatangan tamu dari Jakarta Al-Habib Muhammad bin Saleh Al-Lubis. Mudah-mudahan kalau Allah sekali lagi ulang maaf. Wallahu a'lam. Sallu ala Nabi Muhammad.